Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Arvinoza dari kelas IFN 21. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester Januari 2025 ya jaringan wireless dan mobile yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ucuk Darussalam ST. Soal yang pertama yaitu diminta untuk menjelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless, beserta kelebihan atau keunggulannya. Dari sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip komunikasi data wireless. Komunikasi data dalam jaringan wireless bekerja dengan mentransmisikan sinyal melalui gelombang radio atau inframerah tanpa kabel fisik. Proses komunikasinya melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengiriman data atau transmitter. Perangkat pengirim atau misalnya laptop atau HP mengubah data digital menjadi sinyal radio. Kemudian media transmisi, sinyal dikirimkan melalui udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke perangkat penerima. Kemudian yang ketiga, penerimaan data atau receiver. Perangkat penerima seperti contoh access point atau router menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Kemudian yang keempat ada protokol dan enkripsi. Protokol seperti IEEE 802.11 atau Wi-Fi atau Bluetooth digunakan untuk mengatur komunikasi. Data biasanya juga dienkripsi agar aman dari penyadapan. Ini adalah tabel kelebihan jaringan wireless. Keunggulan yang pertama yaitu fleksibel dan mobilitas tinggi. Pengguna bisa terhubung ke jaringan dari mana saja tanpa kabel. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu instalasi lebih mudah dan cepat. Manfaatnya yaitu tidak perlu menarik kabel ke setiap perangkat. Kemudian keunggulan yang ketiga, biaya infrastruktur lebih efisien. Nah, ini mengurangi kebutuhan kabel dan perangkat keras tambahan. Kemudian keunggulan yang keempat, skalitas sangat mudah. Jadi untuk menambahkan perangkat baru ke jaringan itu sangat mudah sekali. Kemudian keunggulan yang kelima yaitu mendukung perangkat mobile. Nah, ini cocok banget untuk HP, tablet, laptop, dan perangkat IoT. Kemudian keunggulan yang keenam yaitu akses jarak jauh atau remote access. Dapat terhubung dari lokasi berbeda menggunakan Wi-Fi publik atau hotspot. Kemudian untuk soal yang kedua, diminta untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Nah, transmisi data secara wireless menggunakan gelombang elektromagnetik memang praktis, tapi tidak lepas dari berbagai tantangan. Berikut beberapa permasalahan utama yang sering terjadi. Permasalahan yang pertama yaitu interferensi sinyal atau sinyal interference. Ini terjadi ketika sinyal wireless terganggu oleh gelombang lain seperti microwave, Bluetooth, atau perangkat Wi-Fi lain. Dan kemudian interferensi menyebabkan turunnya kecepatan, loss paket data, atau bahkan koneksi terputus. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu atenuasi atau pelemahan sinyal. Jadi semakin jauh jarak perangkat, sinyal akan semakin lemah. Dan diperparah lagi jika ada penghalang seperti tembok, logam, atau air yang menyerap sinyal. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu multipath fading. Sinyal memantul ke banyak arah. Pantulan dari tembok, lantai, dan sebagainya, dan tiba ke penerima dengan waktu yang berbeda. Akibatnya, terjadi distorsi sinyal yang menurunkan kualitas komunikasi data.
yang selanjutnya, keamanan data. Karena sinyal menyebar lewat udara lebih rentan disadap atau eavesdropping. Jika tidak dienkripsi, data bisa saja dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya serangan man in the middle. Kemudian permasalahan selanjutnya, kapasitas terbatas dan kepadatan pengguna. Nah, ini jika terlalu banyak perangkat terhubung pada satu akses point, maka bandwidth terbagi dan koneksi jadi lambat. Hal ini umum terjadi di area publik atau sekolah. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu gangguan cuaca dan lingkungan. Jika cuaca buruk seperti hujan deras, petir, atau kabut tebal, ini sangat bisa mengganggu transmisi gelombang elektromagnetik, terutama untuk jaringan luar ruang atau outdoor. Kemudian untuk soal yang ketiga, diminta untuk menjelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Dalam jaringan wireless, pengiriman sinyal dilakukan menggunakan gelombang elektromagnetik melalui berbagai metode transmisi sinyal. Berikut adalah metode-metode utamanya. Yang pertama adalah radio frekuensi atau RF transmission. RF ini menggunakan gelombang radio pada frekuensi 3 kHz hingga 300 GHz. Biasanya digunakan pada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau jaringan seluler, baik itu 4G atau 5G. Ciri-cirinya adalah dapat menembus dinding dan benda padat, dan cocok untuk komunikasi jarak pendek dan menengah. Kemudian metode yang kedua, infrared atau IR transmission. Infrared ini menggunakan gelombang inframerah, biasanya antara 300 GHz sampai 430 THz. Infrared ini digunakan untuk misalkan remote control, komunikasi antar perangkat jarak yang sangat dekat. Ciri-ciri butuh line of sight, tidak boleh ada penghalang, aman dari interferensi tapi terbatas jangkauannya. Kemudian yang ketiga, microwave transmission. Menggunakan gelombang mikro 1 GHz sampai 100 GHz. Biasanya digunakan untuk bakal jaringan seluler, transmisi antar menara BTS atau satelit. Ciri-cirinya adalah butuh jalur pandang langsung atau line of sight, dan cocok untuk jarak jauh dan kapasitas data tinggi. Yang keempat, ada satelit communication. Satelit communication ini menggunakan gelombang radio atau mikro yang dipantulkan melalui satelit. Cocok untuk area terpencil dan jaringan global. Contohnya layanan VSAT, Starlink, dan TV satelit. Ciri-cirinya yaitu latensi tinggi dan dapat menjangkau lokasi terpencil tanpa infrastruktur darat. Dan yang kelima yaitu spread spektrum teknik. Metode ini menyebarkan sinyal dalam rentang frekuensi yang lebih luas untuk meningkatkan kehandalan komunikasi. Ada dua teknik utama. Yang pertama yaitu frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Nah, di sini sinyal berpindah-pindah frekuensi dengan pola tertentu dan digunakan pada Bluetooth. Dan teknik yang kedua yaitu Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Nah, sinyal data disebar dengan kode khusus ke dalam frekuensi yang lebih luas. Digunakan pada Wi-Fi 802.11b/g. Metode transmisi sinyal wireless dipilih berdasarkan kebutuhan jarak, kecepatan, stabilitas, dan kondisi lingkungan. Teknologi seperti dan microwave umum digunakan karena fleksibel dan mendukung banyak perangkat. Kemudian soal 4, jelaskan apa yang dimaksud parameter signal to noise ratio atau SNR. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih SNR itu. SNR adalah rasio antara kekuatan sinyal utama dengan kekuatan gangguan atau noise dalam sistem transmisi data. SNR menunjukkan seberapa jelas sinyal dapat diterima tanpa terganggu oleh noise. Di sini ada tabel makna nilai SNR
jika nilai SNR-nya lebih dari 30 dB, maka kualitas sinyal sangat jernih. Dan jika nilai SNR-nya 20 sampai dengan 30 dB, maka kualitas sinyalnya baik dan masih stabil untuk digunakan untuk berkomunikasi. Jika nilai 10 sampai 20 dB, kualitas sinyalnya bisa saja terjadi gangguan ringan. Jika nilai SNR kurang dari 10 dB, maka kualitas sinyalnya buruk dan sinyal sangat terganggu, sulit untuk digunakan. Kenapa SNR penting? SNR digunakan untuk mengukur kualitas wireless atau Wi-Fi jaringan dan lain-lain. SNR yang rendah menyebabkan pertama data korup, yang kedua koneksi terputus-putus, kecepatan transfer menurun. SNR indikator penting untuk memastikan kualitas transmisi data dalam jaringan wireless. Semakin besar nilai SNR, semakin jernih dan andal sinyal yang diterima. Kemudian soal yang nomor 5, jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Apa itu uplink dan downlink? Uplink adalah proses pengiriman data dari user ke perangkat ke jaringan server, contohnya saat kamu upload file ke Google Drive atau mengirim pesan. Dan downlink adalah proses penerimaan data dari server ke user. Contohnya saat kamu streaming YouTube atau mendownload file. Kemudian metode akses dalam wireless network. Dalam jaringan wireless, Wi-Fi 4G maupun 5G, metode akses terbagi dalam dua arah komunikasi. Yang pertama uplink, user to server, user mengirim data. Perangkat seperti HP atau laptop mengirim data melalui gelombang radio ke access point atau Wi-Fi atau base transceiver station atau BTS di jaringan seluler. Kemudian media transmisi wireless. Data ditransmisikan secara nirkabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi 802.11 atau LTE atau 5G melalui frekuensi uplink tertentu. Kemudian router ke server. Setelah diterima oleh AP atau BTS, data diteruskan ke router lalu ke internet atau public server. Kemudian yang kedua, downlink, server to user. Server mengirim balasan. Server memproses permintaan user, lalu mengirimkan data seperti halaman web, video, atau file. Dan data ditransmisikan via jaringan. Lewat infrastruktur internet, data kembali ke access point atau BTS. Dan yang C, yaitu transmisi ke perangkat. Gelombang radio digunakan untuk mengirim data ke perangkat user, seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Ini menggunakan frekuensi downlink. Di sini ada tabel teknologi pendukung akses uplink dan downlink. Untuk teknologi Wi-Fi 802.11, metode aksesnya CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, menghindari tabrakan data di udara. Dan untuk teknologi 4G LTE atau 5G, menggunakan metode akses OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Nah, ini memisahkan uplink dan downlink dengan kanal terpisah. Dan untuk teknologi Bluetooth, metode aksesnya yaitu TDD atau Time Division Duplex. Nah, ini penggunaan waktu berbeda untuk uplink dan downlink. Baik, Bapak dosen, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.